Halo, perkenalkan nama saya Krisdianti dengan NPM 0371171120 dan teman saya yang bernama Sela Widianti dengan NPM 0371171140. Kami dari Universitas Pakuan. Video ini dibuat atas dasar untuk memenuhi tugas akhir semester kami dengan mata kuliah Perspektif Global mengenai isu-isu global dalam kehidupan masyarakat masa kini. Penduduk dan keluarga berencana dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu merupakan masalah nasional. Yang kedua, ketidakseimbangan pertumbuhan penduduk dengan ketersediaan bahan pangan dan lapangan kerja. Yang ketiga, program keluarga berencana mengatur jumlah anggota keluarga demi kesejahteraan masing-masing keluarga. Yang keempat, merupakan masalah bangsa lain, bangsa yang keterbelakang, serta bangsa yang berkembang maupun bangsa yang maju. Sedangkan pembangunan adalah sebagai proses yang berupaya memperbaiki kondisi hidup masyarakat, baik kondisi material maupun non-material, termasuk kebutuhan fisikal, menurut Barthelmus 1986. Pelaksanaan pembangunan melibatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia, termasuk kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi atau biasa disebut dengan iptek. Hak asasi manusia atau biasa disebut HAM adalah hak yang dimiliki setiap orang sejak lahir di dunia. Hak itu sifatnya universal karena hak dimiliki tanpa adanya perbedaan, baik itu ras, kelamin, budaya, suku, dan agama. Manusia memiliki hak asasi yang sama di hadapan Sang Pencipta. Diskriminasi rasial, etnis, agama merupakan contoh pelanggaran HAM yang masih sering terjadi di dunia. Imigrasi, emigrasi, dan pengungsian. Imigrasi yaitu perpindahan orang dari suatu negara bangsa ke negara lain. Emigrasi yaitu tindakan meninggalkan negara asal seseorang atau wilayah untuk menetap di negara lain. Sedangkan pengungsian yaitu seseorang atau sekelompok orang yang meninggalkan suatu wilayah untuk menghindari suatu bencana atau musibah. Faktor penyebabnya migrasi yaitu faktor ekonomi, faktor bencana alam, faktor wabah, faktor politik, bahkan faktor keamanan. Semua terjadi hampir di setiap kawasan yang ada di dunia. Lingkungan hidup dan sumber daya alam. Lingkungan hidup adalah ruang dengan semua benda, daya, keadaan makhluk hidup, manusia dan perilakunya, serta makhluk hidup lainnya. Lingkungan hidup segala sesuatu yang ada di sekelilingnya manusia yang berpengaruh terhadap kelangsungan hidupnya. Contohnya seperti pencemaran udara, tanah, air, suara, dan lain sebagainya. Sedangkan sumber daya alam menurut Miller 1985 mengemukakan suatu sumber daya atau sumber daya alam adalah suatu bentuk materi atau energi yang diperoleh dari lingkungan fisikal dan dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dengan demikian, antara sumber daya dengan lingkungan itu tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Sumber daya ini tidak hanya berupa kondisi fisikal alamiah, melainkan juga dapat berupa sumber daya alam atau biasa disebut dengan SDA, dan juga sumber daya manusia atau SDM. Pemanfaatan lingkungan dan sumber daya yang menjadi aset dunia seperti samudera dan ruang angkasa menuntut saling keterkaitan serta saling ketergantungan global. Sedangkan persebaran kemakmuran teknologi dan informasi menjadikan tiada ada batas antara jarak terpisah antara pulau. Tahun 2017, keadaan ini semakin menumbuhkan cakrawala pandangan manusia semakin terbuka dan meluas. Sedangkan di tahun 2018 membawa dampak pergeseran nilai, moral, dan pemikiran serta pandangan hidup manusia pada hari ini terhadap hidup di masa yang akan datang.
Lalu, di tahun 2019, menumbuhkan rasa waspada terhadap dampak negatif perubahan serta kemajuan yang tidak sesuai dengan nilai dan norma kebudayaan yang ada di Indonesia. Sekarang, kelaparan dan ketersediaan bahan pangan. Kelaparan dan persediaan bahan pangan merupakan masalah yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan umat manusia, baik lokal, regional, maupun secara global. Bertolak dari pertumbuhan penduduk dunia yang tidak akan berhenti, bahkan ada yang menerapkan konsep pertumbuhan nol. Namun, kenyataannya penduduk dunia itu jumlahnya terus meningkat dan sangat banyak. Menurut perhitungan dan proyeksi population, sudah pasti diikuti oleh pertumbuhan kebutuhan hidupnya, paling tidak kebutuhan pangan. Organisasi Pertanian dan Pangan Dunia telah melakukan berbagai upaya dalam sektor pertanian pangan ini, seperti rekayasa mekanik, rekayasa kimiawi, rekayasa hayati, sampai pada ke rekayasa nuklir dan rekayasa sosial telah sedang dan akan dilakukan dalam upaya meningkatkan produksi pangan di dunia. Perdamaian dan keamanan serta diskriminasi. Perdamaian dan keamanan adalah dua aspek sosial psikologis yang sangat mendasar serta didambakan oleh setiap individu umat manusia yang ada di dunia. Namun demikian, sangat sulit untuk terrealisasikan secara wajar dalam kehidupan. Kita dapat menghayati apa yang terungkap dalam pepatah, yaitu lain di bibir, lain di hati. Apa yang menjadi perbincangan tentang perdamaian berbeda dengan kenyataan. Perlombaan senjata dan mempersenjatai diri dengan dalih senjata untuk perdamaian yang tidak hanya dilakukan oleh negara-negara adik kuasa, melainkan juga oleh negara-negara yang notabene kecil, merupakan petunjuk bahwa perdamaian itu seperti telur di ujung tanduk. Oleh karena itu, keamanan dan perdamaian sukar terrealisasikan, bahkan lebih merupakan kerawanan global. Kerawanan-kerawanan terhadap perdamaian dan keamanan bermula dari pertentangan etnis ke pertentangan rasial, pertentangan politik ke pertentangan ekonomi, dari ambisi, gengsi, arogansi elit yang berkuasa. Perdamaian, keamanan, dan diskriminasi sering sekali berhubungan dengan berbagai aspek, seperti aspek-aspek etnis, ras, kelas, jenis atau gender, agama, ekonomi, dan politik. Perbedaan serta keanekaragaman merupakan hal yang wajar. Perbedaan keanekaragaman bahkan kemajemukan itulah yang secara alamiah menjadi dasar keseimbangan, keserasian, kelestarian. Namun demikian, dalam kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan politik menjadi sumber keresahan, kesenjangan, bahkan masalah. Kunci perbedaan itu terutama terletak pada kualitas kemampuan sumber daya manusia untuk menerapkan iptek dalam memanfaatkan sumber daya alam untuk kesejahteraan hidup masing-masing. Perbedaan kondisi sosial ekonomi antara negara-negara maju dengan negara berkembang bukan terletak pada potensi sumber daya alam mereka yang berbeda, melainkan terutama terletak pada kualitas kemampuan sumber daya manusia memanfaatkan sumber daya alam yang mereka miliki, bahkan sumber daya alam yang ada di negara orang lain sekalipun.